Jadi Ba'alawi itu penganut ajaran sufi atau tasawuf. Tidak ada hubungannya dengan dzurriyyah Nabi kita. Karena di dalam Tarikh Al-Bahri ini jelas menyebutkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu justru mutasil, nyambung nasabnya sampai Rasulullah SAW dari Hasan Al-Musanna sampai Hasan As-Sibit bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah. Begitu juga menyebutkan nama-nama dzurriyyah Nabi yang lainnya. Tidak berpanjang-panjang prolog, kita betul-betul manfaatkan kehadiran Kiai Nur Ihya di Lampung untuk ya ngobrol santai dan bertanya beberapa hal kepada beliau. Kita mulai dari yang renyah-renyah, ya bukan renyah, sudah serius ini sebetulnya. Yang serius hari ini terkait dengan nasab Ba'alawi. Panjenengan sempat menyampaikan bahwasanya para pengkaji terutama di PWI LS setidak-tidaknya harus memiliki 3 kitab standar gitu. Minimal gitu. Minimal ada kitab tersebut. Nah, kira-kira itu kitab apa saja dan apa benang merahnya dari kita 3 kitab tersebut? Monggo. Tersebut. Nah, menjawab pertanyaan dari beliaunya bahwa standar pertama ini bukan kitab nasab ya, cuma kitab sejarah Yaman. Kemarin pertama kali saya bilang 3, sekarang 5. Jadi sekarang 5 kitab sejarah atau tobakot orang-orang khusus, para sayyid, para syarif yang ada di Yaman. Semua direportase oleh 5 kitab dengan 5 pengarangnya. Dan saya punya manuskripnya semua. Dan tidak ada satupun yang menyebutkan nama Alwi bin Ubaidillah yang sesuai dengan nama-nama Alwi sekarang ini, alias Ba'alawi yang tergabung dalam organisasi Rabithah Alawiyah. Pertama kitab Tobaqat Fuqaha'il Yaman, ini jelas mazhabnya Syafi'i. Nggak ada keterangan tentang adanya anaknya Imam Ahmad Al-Aba An-Nafat yang bernama Abdullah atau Ubaidullah, itu nggak ada. Atau tokoh setelahnya, misalkan Alwi atau Muhammad atau Alwi atau Ali Kholi Kisam. Padahal tahun 586 beliau wafatnya Ibnu Samurah, dan ini dijadikan sebagai referensi oleh kitab-kitab sejarah dan catatan orang-orang hebat di Yaman setelahnya. Tobaqat Fuqaha'il Yaman. Lalu As-Suluk fi Tobaqatil Ulama wal Muluk, karya Al-Janati yang fenomenal, yang dijadikan rujukan utama oleh Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron ketika memahami dari leluhurnya Ubaid bin Ahmad bin Isa dicantolkan ke Abdullah bin Ahmad bin Isa melalui Bani Jadid atau Jadid bin Abdullah. Nah, ini juga tidak sesuai karena di situ tidak ada keterangan di dalam As-Suluk fi Tobaqatil Ulama wal Muluk tentang saudaranya Jadid yang bernama Alwi. Jadi Alwi ini Alwi siapa? Padahal di dalam kitab Syarhul Ainiyah itu jelas diterangkan oleh Ahmad Al-Habsyi bahwa pertama kali dzurriyyah Ali bin Abi Thalib yang dikasih nama Alwi itu ya Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Tetapi kenapa kok di Bani Al-Ahdal ada juga Alwi? Ubaid bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Himham bin Aun bin Musa Al-Kadzim bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir dan seterusnya. Jadi ada Alwi. Jadi ini sudah menjadi ketetapan dan diyakini oleh para Habib Ba'alawi bahwa orang yang pertama kali dari dzurriyyah Ali karamallahu wajhah yang dikasih nama Alwi itu ya baru Alwi leluhurnya Ba'alawi. Berarti klop bahwa Alwinya Bani Ahdal ini juga sempat diambil alih oleh Alwinya Ba'alawi. Jadi dari Bani Al-Ahdal lalu nyantol ke Bani Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Ini diterangkan dalam kitab As-Suluk fi Tobaqatil Ulama wal Muluk. Yang ketiga kitab Tuhfatuz Zaman fi Tarikh Sadatil Yaman. Ini mencatat seluruh sadah-sadah yang ada di Yaman, baik Yaman Utara ataupun Selatan, mulai dari Taiz, Aden, Son'a, ya, Hudaidah, sampai ke Oman kalau sekarang ya, Dhofar Lama, Hadramaut, semua dicatat. Nggak ada. Ada cuma Ali bin Alwi yang nasab ke atasnya itu min Bani Jadid, bukan min Bani Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Nah ini Abdurrahman bin Husain Al-Ahdal, pengarang kitab Tuhfatuz Zaman, ini mulai mau menginterpolasi As-Suluk dalam Tuhfatuz Zamannya yang mengatakan bahwa Ali Bamarwan itu adalah orang pertama kali yang membawa ajaran tasawuf ke Hadramaut Yaman, tetapi ditambahi
Ali Bah Marwan itu memiliki murid yang bernama Muhammad bin Ali, yang ditafsiri oleh para ahli sejarah dan nasab kalangan Ba'alawi. Muhammad bin Ali, yaitu namanya Al-Faqih Al-Muqaddam itu. Tapi Abdurrahman bin Husain Al-Hajjal tidak menyebutkan Al-Faqih Al-Muqaddam, cuma namanya kan orang Arab kan Muhammad Ali Alwim Abdullah Muhammad Ali, bolak-balik terus ya. Lah itu Tuhfatul Zaman nggak mereportase khusus, oh ini Muhammad bin Ali Ba'alawi yang bergelar Al-Faqih Al-Muqaddam, tidak. Tapi oleh para ahli sejarah setelahnya, oh ini Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali ini, padahal tidak. Sama seperti Ali bin Ba'alawi yang min Duriyati Jadid yang difahami menjadi Ali Kholik Kisam, padahal ya tidak. Ali bin Ba'alawi itu min Duriyati Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa, tidak ada hubungannya dengan Ali Kholik Kisam karena tahun wafatnya beda. Tahun wafatnya itu beda. Jadi tidak ada yang namanya gelar-gelar seperti marga, itu nggak ada sebelum dicantumkan oleh kitab Al-Burqa Al-Musyrikah fi Dzikril Basir Khirqah Al-Aniqah itu. Nggak ada misalkan Asgaf, Jamalul Lail, Maulad Tawilah misalkan, Sohib Aidit, itu baru semua di abad 9 berarti. Sohib Mirbat, itu baru abad 9. Tuhfatul Zaman tahun 855 Hijriah wafatnya Abdurrahman bin Husain Al-Abdal. Yang keempat kitab Tabaqatul Khawas Ahli Sidqi wal Ikhlas tahun 893 wafatnya. Hampir ini sezaman dengan Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron, sezaman pula dengan Abdurrahman bin Husain Al-Hajjal pengarang kitab Tuhfatul Zaman. Jadi ini terus Ibnu Samurah dalam Tabaqat Fuqaha'il Yaman, Al-Jannati dalam As-Suluk, Tuhfatul Zaman, terus Tabaqatul Khawas. Ini juga nggak mencatat, nggak menyebutkan mereportase nama-nama dari marga Ba'alawi, tokoh-tokoh Ba'alawi, padahal ini abad 9, 893. Syekh Ahmad bin Abdul Latif As-Sirji Az-Zabidi. Ini mazhab Hanafi, Ahlussunnah ya, Sunni ini, enggak bisa katakan Syi'i, enggak. Sunni. Ibnu Samurah malah Syafi'i. Ya, Al-Jannati juga Sunni sama. Nah ini Tabaqatul Khawas Ahli Sidqi wal Ikhlas. Antara Tabaqatul Khawas Ahli Sidqi wal Ikhlas dengan As-Suluk ini benar-benar nyata, cetha wela-wela bahasa Jawanya itu. Jelas karena apa? Menyebutkan tarikh wafatnya Ali bin Ba'alawi. Ali bin Ba'alawi, dua-duanya ini wafat pada abad 8 Hijriah. Tabaqatul Khawas 729, As-Suluk 724. Kok diakui oleh Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron menjadi leluhurnya yang wafat pada tahun 507. Loh, gak cocok gitu. Kenapa kok saya mengatakan ini diakui leluhurnya? Karena memang sesuai dengan interpretasi asumsinya Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Sakab bin Muhammad Al-Tawilah itu, bahwa ada leluhurnya yang memiliki karomah. Ketika membaca sholawah dalam tahiyah diulang-ulang terus sampai dijawab oleh Rasulullah. Waalaikumsalam ya Syekh Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dijawab oleh Rasulullah. Dalam kitab Karomatul Aulia, catatan para wali yang ada di dunia sejak dulu yang memiliki karomah ya Ali bin Ba'alawi. Tiba-tiba diambil alih oleh Ali Kholik Kisam atas pemahaman Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Ini nggak bisa dibantah. Jadi kekeliruan dalam memahami tokoh yang bernama Ali bin Alwi Ba'alawi, Ali Ba'alawi, oleh Syekh Ali ya, bin Abu Bakar As-Sakron pengarang kitab Al-Burqa Al-Musyrikah itu dipahami oleh para ahli sejarah, mu'arrikhun dan ahli nasabah baik eksternal ataupun internal Ba'alawi dengan nama Ali Kholik Kisam. Jadi kelirunya ini di sini. Tidak hanya waqat fahimtunya Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron yang memahami Ubaid bin Ahmad bin Isa dengan Abdullah bin Ahmad bin Isa yang menjadi ayahnya Jadid. Tidak hanya itu saja, termasuk diantaranya tokoh min Duriyati Jadid yang dirampas menjadi leluhurnya. Padahal di manuskrip As-Suluk itu diterangkan jelas tidak sesuai dengan versi cetakan As-Suluk yang menyebutkan angka wafatnya Ali bin Ba'alawi dengan angka 724 itu enggak, tapi disebutkan dengan kalimah Arba'in wa Isrina wa Sabi'i Mi'atin Hijriyah 724. Ini jelas. Kitab Tabaqatul Khawas Ahli Sidqi wal Ikhlas juga tidak mencatat adanya nama-nama dari klan Ba'alawi yang dikatakan oleh mereka leluhurnya itu adalah orang-orang hebat,
al-mujtahid, mujtahid mutlak ya. Al-imam, al-bari, al-wari, al-muhaddits, al-hafid, sahibul fadilah wal karamah. Nah, dan seterusnya gelarnya itu saya total itu 15 lebih. Tapi tidak dicatat. Ini berarti apakah 4 ulama ini semua mohon maaf bodoh? Ya kan enggak, mereka itu orang-orang alim di zamannya. Secara estafet mulai abad 6 sampai abad 8, abad 9. Terus yang paling penting lagi di Tabaqat Sulaha'il Yaman atau Tarikh Al-Barihi ya. Ini jelas menyebutkan bahwa Ali bin Ba'alawi yang memiliki keturunan Umar bin Abdurrahman juga itu min ahli sufiyah. Jadi bukan dzurriyyah Nabi tapi penganut ajaran tasawuf. Jadi Ba'alawi itu penganut ajaran sufi atau tasawuf. Tidak ada hubungannya dengan dzurriyyah Nabi kita. Karena di dalam Tarikh Al-Barihi ini jelas menyebutkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu justru mutasil, nyambung nasabnya sampai Rasulullah SAW dari Hasan Al-Musanna sampai Hasan As-Sibit bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah. Begitu juga menyebutkan nama-nama dzurriyyah Nabi yang lainnya. Ini dari Tabaqat Sulaha'il Yaman. Jadi 5 kitab. Jadi Ali bin Ba'alawi ini itu adalah sosok di abad ke? Aslinya itu abad ke-8. Aslinya abad ke-8. Tetapi diakui menjadi Ali Khalil Islam abad ke-6. Abad ke-6. Abad ke-6. Jadi luar biasa ya, semua didasarkan pada dugaan, prasangka, atau bahkan mungkin disengaja nih. Ya kemungkinan disengaja ingin menciptakan sejarah baru dan palsu. Sama dengan Muhammad Shahib Mirbat itu ya. Kan nggak ada sebenarnya Shahib Mirbat. Kalau di Indonesia ya mungkin Shahib Solo, Shahib Gresik. Iya juga. Bisa juga. Di sini mungkin Shahib Lampung. Shahib Lampung. Atau mungkin Shahib Metro. Ya bisa juga. Kalau Pak Yai tidak berjuang sungguh-sungguh di sini, bisa juga nanti kalau ada Habib dimakamkan di Bandar Lampung ya. Nanti ya bisa kan ada Al-Habib Muhammad Al-Attos Shahib Bandar Lampung. Ya bisa juga. Lalu akan dikholis setiap tahun. Bisa juga seperti itu. Di mana-mana orang sekarang sudah jelas Shahib Solo, ya kan Ali Al-Habsyi, Habib Ali Al-Habsyi ke Shahib Solo, Shahib Gresik, Shahib Bondowoso, Shahib Pasuruan dan seterusnya. Jadi itu kebiasaan sejak lama. Jadi kita tidak heran kalau sekarang dzurriyyahnya ada yang seperti itu. Ya mohon maaf, ini fakta. Saya berbicara fakta dan data itu. Tidak hanya berdasarkan nafsu saya, emosi saya, atas dasar kebencian, kedengkian. Enggak, tapi ini untuk mensucikan benar-benar nama baik Rasulullah SAW. Jadi jelas bahwasanya kita hari ini meyakini betul berdasarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kewajiban kita mencintai Ahlul Bait Nabi, mencintai zuriat Nabi. Karena itu merupakan sebuah kewajiban. Kita tidak boleh jatuh cinta kepada yang palsu. Maka sebetulnya memverifikasi dan membuktikan setiap orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi adalah sebuah kewajiban. Setidak-tidaknya ini untuk mengantisipasi adanya pengakuan Imam Mahdi palsu, penyalahgunaan. Termasuk istilahnya itu Imamatul Uzma, Imam Jumbo itu. Imam besar. Karena sebagian ulama berpendapat yang namanya imam besar itu walaupun bukan Imam Mahdi, itu wajib dari Bani Quraisy. Nah, artinya memang hari ini Bani Quraisy juga adalah keturunan Nabi Ibrahim kan. Secara DNA harus jadi satu. Artinya memang untuk mengantisipasi adanya pengakuan palsu, maka hari ini kita sampai kepada sebuah keyakinan yang sama, harus ada verifikasi dan pembuktian.